Halo, perkenalkan nama saya Nisrina Raihan Hafiz dari SMA Negeri 1 Bukateja. Saya menulis resensi novel Tangisan Batang Pudu karya Musa Ismail dengan judul Mendengar Suara Luka dari Batang Pudu. Buku yang saya resensi berjudul Tangisan Batang Pudu karya Musa Ismail. Buku ini diterbitkan oleh The Publish. Tahun terbit buku ini adalah 2020. Jumlah halaman pada buku ini adalah 156 halaman. Genre dari buku ini adalah fiksi realis kritik sosial lingkungan. Ketika pembangunan dipuja sebagai simbol kemajuan, siapa yang mendengar suara mereka yang terdampak? Tangisan Batang Pudu karya Musa Ismail hadir sebagai pengingat bahwa di balik kemajuan ada sungai yang tercemar dan masyarakat adat yang perlahan kehilangan tempat hidupnya. Novel Tangisan Batang Pudu menceritakan kehidupan masyarakat suku Sakai di desa petani. Wilayah tersebut perlahan berubah akibat pembangunan dan kepentingan ekonomi. Sebagai kepala suku Sakai, Batin Zainuddin merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam desa petani. Unsur yang paling menonjol pada novel ini adalah tema. Melalui novel ini, Musa Ismail berusaha menyampaikan kritik sosial terkait persoalan masyarakat adat suku Sakai yang mengalami dampak buruk dari aktivitas perusahaan sawit. Uniknya, permasalahan tersebut memang terjadi di kehidupan nyata. Ia pun berhasil menghadirkan cerita yang realistis sekaligus menggugah empati pembaca. Selain tema, latar cerita juga menjadi bagian yang menarik. Novel Tangisan Batang Pudu mengambil latar tempat sebuah desa pedalaman di daerah Bengkalis. Desa itu dihuni oleh masyarakat adat suku Sakai. Uniknya, masyarakat suku Sakai yang diceritakan dalam novel memang ada di kehidupan nyata. Mereka tinggal di daerah Bengkalis, Riau. Kesamaan itu membuat cerita dalam novel ini semakin terasa realistis. Kehadiran budaya lokal dalam novel ini membuat cerita terasa khas dan berbeda dari novel lain. Konflik utama dalam Tangisan Batang Pudu berupa pertentangan antara masyarakat adat suku Sakai dan perusahaan sawit. Konflik yang diangkat tergolong kompleks sehingga mungkin terasa lebih serius bagi sebagian pembaca. Novel Tangisan Batang Pudu memiliki sejumlah kelebihan. Hal itu membuat novel ini menarik untuk dibaca dan memberikan pengalaman membaca yang bermakna bagi pembaca. Yang pertama, tema yang konsisten dari awal hingga akhir membuat pembaca fokus pada inti cerita. Yang kedua, perkembangan alur cerita runtut, sehingga pembaca tidak kesulitan untuk memahami jalannya cerita. Yang ketiga, latar digambarkan cukup realistis, sehingga membantu pembaca memahami kehidupan masyarakat adat suku Sakai. Yang keempat, muatan budaya lokal memberikan wawasan baru tentang kehidupan masyarakat adat yang jarang diangkat dalam novel populer. Yang kelima, konflik muncul secara bertahap, sehingga terasa realistis dan tidak terasa dipaksakan. Yang keenam, mengandung pesan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan menghargai hak hidup masyarakat adat yang relevan dengan kondisi saat ini. Di samping berbagai kelebihannya, novel ini juga memiliki beberapa kekurangan. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas cerita. Yang pertama, latar suasana kurang detail, sehingga pembaca terkadang sulit membayangkan ruang cerita secara utuh. Yang kedua, akhir cerita menggantung, sehingga pembaca yang menginginkan akhir cerita yang tuntas dapat merasa kurang puas. Dan yang terakhir, novel tidak dilengkapi glosarium untuk menjelaskan istilah daerah yang muncul sehingga dapat menghambat pemahaman cerita. Novel Tangisan Batang Pudu terasa relevan karena konflik lingkungan dan masyarakat adat masih menjadi persoalan nyata di Indonesia. Pembaca tidak hanya disuguhi cerita, tetapi juga diajak mempertanyakan, benarkah pembangunan selalu berpihak kepada manusia?
Secara keseluruhan, Tangisan Batang Putu merupakan novel yang berhasil memadukan kritik sosial, isu lingkungan, dan kehidupan masyarakat adat ke dalam cerita yang realistis dan menyentuh perasaan. Meskipun memiliki kelemahan, hal tersebut tidak mengurangi kekuatan novel ini dalam menyampaikan kritik sosial. Novel ini layak dibaca oleh remaja, dewasa, pendidik, maupun masyarakat umum yang tertarik pada isu lingkungan dan kritik sosial. Demikian resensi yang saya buat. Terima kasih.